dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Ulil amri dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Kaum muslimin atau orang-orang kafir? Kaum muslimin. Artinya Allah memerintahkan kita, selama pemerintah itu masih muslim, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Oleh karena itu kata Syekh, abraran kanu au fujjara. Apakah mereka pemerintah yang baik atau pemerintah buruk, suka melakukan kezaliman dan dosa-dosa? Rasulullah SAW memberi wasiat kepada kita untuk selalu taat. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga berpesan. Beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdan wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Jemaah sekalian, pertanyaannya, seorang budak dari negeri Habasyah mungkinkah memerintah dengan syariat? Jawabannya enggak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Kenapa enggak mungkin jemaah sekalian? Karena untuk dipilih jadi pemimpin saja menurut syariat dia sudah enggak layak. Bisa dibuka dalam buku-buku fikih, ulama 4 mazhab bahkan seluruh ulama sepakat budak itu enggak boleh memimpin. Enggak boleh. Sepakat ulama. Sama dengan orang kafir. Ulama juga sepakat enggak boleh memimpin. Iya. Sebagaimana ulama sepakat kalau orang kafir memimpin kaum muslimin, maka dia harus dilengserkan jika tidak memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Adapun kalau budak muslim, Nabi SAW berpesan, seandainya dia berkuasa atas kalian, kalian harus mendengar dan taat. Padahal dia nggak layak memimpin. Dan dia pasti meraih kepemimpinan dengan cara yang salah. Sebab kalau dengan cara yang benar, dia sudah nggak layak memimpin. Budak itu statusnya memimpin diri sendiri saja, dia nggak layak. Dia milik tuannya. Tapi seandainya dia muslim dan dia berhasil memimpin walaupun dengan cara yang salah, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, walaupun budak dari Habasyah yang hitam legam, dalam hadis yang lain yang rambutnya keriting, yang jelek rupanya, kalian wajib mendengar dan taat. Makanya kata Syekh, abraran ka'anu au fujjara, pemerintah yang baik maupun yang zalim. Namun Syekh juga menjelaskan, wa innamat ta'ah fil ma'ruf. Taat yang dimaksud di sini adalah hanya dalam kebaikan. Fa in umiru bi maksiatillah fala ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Kalau mereka menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada siapapun dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tapi jamaah sekalian, itu tidak bermakna kita boleh melengsarkan mereka. Jadi seandainya ada pemerintah muslim menyuruh kita berbuat dosa, kita nggak boleh taat. Tapi apakah itu bermakna kita boleh melengsarkan mereka? Jawabannya tidak boleh jamaah sekalian. Bahkan sepakat ulama itu tidak boleh kita lakukan. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Seorang muslim yang memimpin walaupun dia fasik pelaku dosa-dosa besar tidak boleh dilengsarkan. Berikut saya kutipkan satu nukilan kesepakatan ulama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Beliau berkata, wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat bahwasannya pemimpin itu tidak boleh dilengsarkan hanya karena kefasikan. Kefasikan itu artinya dosa-dosa besar yang tidak sampai membuat dia murtad keluar dari Islam. Kata Imam Nawawi, sepakat ahlus sunnah. Kenapa beliau hanya mengatakan ahlus sunnah? Karena ada golongan-golongan lain yang tidak sepakat. Mereka akan menentang dan melengsarkan penguasa walaupun masih muslim kalau melakukan kezaliman. Disinilah perbedaan di antara perbedaan antara ahlus sunnah dan golongan-golongan yang menyimpang.